7 kebiasaan belanja yang saya hentikan setelah mengenal KonMari. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua. Belanja itu sebenarnya hobi paling berbahaya di dunia, karena rasanya seperti olahraga jantung. Setiap kali melihat kurir paket teriak di depan pagar rumah. Sekarang, ekonomi dunia sedang tidak menentu, dan harga beras sampai bensin sering bikin kita mengelus dada. Padahal dompet isinya cuma struk belanja yang sudah pudar tintanya. Menurut artikel Gaya Hidup dari pakar pengorganisasian, kunci ketenangan rumah bukan pada seberapa luas gudang kita, tapi pada seberapa berani kita menyetop barang yang masuk tanpa izin hati. Jadi hari ini aku mau curhat tentang 7 kebiasaan belanja yang resmi aku pensiunkan sejak kenal metode KonMari, demi menjaga kehati-hatian pengeluaran, biar dapur tetap ngebul dan hati tidak gundul. Pertama, aku berhenti belanja cuma karena lapar mata atau sekadar diskon besar-besaran yang biasanya muncul di tanggal kembar. Dulu aku bisa beli panci set cuma karena warnanya lucu, padahal di dapur sudah ada tumpukan panci yang bisa buat masak satu kelurahan. Tapi sekarang, setiap mau bayar, aku tanya dulu ke diri sendiri, apakah barang ini benar-benar memercikan kegembiraan atau cuma memercikan kepanikan saat saldo berkurang? Ingat ya, Mak, barang murah kalau tidak dipakai, itu namanya tetap buang-buang uang. Apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang lagi goyah begini, kita harus makin cerdas memilah mana kebutuhan primer dan mana yang cuma keinginan sesaat. Kedua, aku menyetop kebiasaan beli barang cadangan dalam jumlah yang tidak masuk akal hanya karena takut kehabisan stok. Bayangkan aku pernah punya stok detergen buat 2 tahun ke depan, sampai lemari bawah cucian itu rasanya mau meledak. Padahal uangnya bisa buat bayar iuran sekolah atau investasi kecil-kecilan. Sekarang aku lebih memilih beli secukupnya karena menimbun barang itu sebenarnya bentuk kecemasan kita terhadap masa depan yang belum tentu terjadi. Lebih baik uangnya tetap berbentuk saldo di rekening daripada jadi tumpukan botol plastik yang cuma bikin rumah terasa makin sempit dan berdebu. Ketiga, tidak ada lagi cerita beli barang karena tergiur omongan tetangga atau tren di media sosial yang sering kali menipu. Dulu kalau lihat teman beli air fryer model terbaru, aku langsung gerasak-gerusuk cari di toko daring, padahal menu masakan di rumah lebih sering sambal terasi dan lalapan saja. KonMari mengajarkan aku untuk fokus pada identitas diri sendiri tanpa perlu divalidasi oleh benda-benda mahal yang sebenarnya tidak fungsional buat keseharian kita. Memaksakan diri mengikuti tren saat kondisi keuangan dunia lagi tidak stabil, itu ibarat mau naik kapal bocor di tengah badai. Mending kita fokus amankan sekoci masing-masing saja. Keempat, aku berhenti belanja barang murah yang kualitasnya buruk hanya karena merasa sayang kalau beli yang agak mahal tapi awet. Ini sering banget jadi jebakan kita para ibu, karena berpikir sudah hemat, padahal baru dipakai 3 kali sudah rusak, dan akhirnya jadi sampah di pojokan kamar. Sekarang aku lebih pilih investasi satu barang berkualitas meskipun harganya lumayan, karena secara jangka panjang ini jauh lebih hemat dan tidak nyampah di bumi. Lebih baik punya satu wajan yang bisa dipakai 10 tahun daripada punya 10 wajan yang pegangannya gampang copot setiap kali kita mau oseng-oseng kangkung. Kelima, kebiasaan belanja sebagai pelampiasan stres atau terapi belanja sekarang sudah aku hapus dari kamus hidupku. Dulu kalau lagi pusing sama urusan rumah tangga, obatnya pasti buka aplikasi belanja dan tiba-tiba ada 10 barang di keranjang yang sebenarnya tidak penting sama sekali. Ternyata stres itu obatnya bukan paket yang datang, tapi ketenangan, pikiran, dan rumah yang tertata rapi tanpa timbunan barang yang menyesakkan dada. Sekarang kalau lagi penat, aku lebih pilih beberes rumah sambil dengerin musik daripada harus menambah beban pengeluaran yang ujung-ujungnya malah bikin makin stres saat tagihan kartu kredit muncul. Keenam, aku sudah tidak pernah lagi beli barang cuma karena merasa tidak enak hati
menolak tawaran teman yang jualan, atau karena kasihan. Membantu teman itu boleh saja, tapi tidak harus dengan cara membeli barang yang tidak kita butuhkan. Dan akhirnya, cuma memenuhi laci lemari sampai macet. Kita harus punya batasan yang tegas untuk menjaga ekosistem rumah kita tetap sehat dan pengeluaran tetap terkendali sesuai prioritas keluarga masing-masing. Percayalah, Mak, teman yang baik tidak akan memaksa kita beli barangnya kalau mereka tahu itu malah bikin manajemen rumah tangga kita jadi berantakan. Ketujuh, aku berhenti beli pakaian atau sepatu yang ukurannya tidak pas dengan alasan buat motivasi diet di masa depan nanti. Ini adalah mitos paling besar karena biasanya baju kekecilan itu cuma berakhir jadi monumen penyesalan yang tertutup debu di gantungan paling belakang. KonMari menyuruh kita menghargai tubuh kita yang sekarang. Jadi aku hanya beli apa yang bisa langsung dipakai dengan nyaman dan membuatku merasa cantik detik ini juga. Tidak perlu menumpuk harapan pada benda mati yang malah bikin kita merasa bersalah setiap kali melihatnya saat sedang ganti baju. Menjalani hidup yang lebih ramping dan tertata, ternyata bukan cuma soal kerapian, tapi tentang bagaimana kita menghargai setiap tetes keringat yang kita hasilkan melalui uang. Aku sadar dulu, aku sering sekali menjadi musuh bagi diriku sendiri karena tidak bisa membedakan mana keinginan yang haus validasi dan mana kebutuhan yang hakiki. Di masa yang serba tidak pasti ini, memiliki rumah yang lega tanpa tumpukan barang tidak berguna adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Mari kita lebih bijak lagi sebelum gesek kartu atau klik bayar, karena keamanan finansial keluarga kita jauh lebih berharga daripada status sosial sementara di mata orang lain. Mungkin kita semua pernah gagal dalam mengelola emosi belanja, tapi jangan sampai itu membuat kita patah semangat untuk mulai berbenah sekarang juga. Tetap semangat buat para ibu pejuang hemat di luar sana, karena setiap rupiah yang kita jaga adalah napas bagi masa depan anak-anak kita nanti. Kita pasti bisa melewati badai ekonomi ini, asalkan hati tetap tenang dan rumah tetap terjaga. Dari godaan barang-barang yang tidak memercikan kebahagiaan sejati, teruslah berproses dan jangan lupa untuk selalu mencintai apa yang sudah kita miliki, daripada terus mengejar apa yang sebenarnya tidak kita perlukan. Semoga curhat receh ini bisa jadi teman minum teh yang bermanfaat dan membuat kita makin mantap untuk hidup lebih minimalis dan bahagia. Terima kasih, Mams. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.